Cek. Ya, barisan kelas 12. Dari sana nggak enak dilihat. Bagus dulu baris di belakang. Oh, basah ya? Ya, udah nggak apa-apa. Yang penting lurus ini ya. Baik, kelas 12 tengah lencana langgar. Topinya dipakai. Ngapain kau bawa kau pegang-pegang? Pakai. Sudah tidak ada bicara. Ya, barisan kelas 11. Ya udah, jangan bergerak ya, begitu saja. Luruskan. Ya, baik, seluruhnya diam. Kita tidak akan mulai kalau kamu masih bisik-bisik di situ. Ya, seluruhnya ambil sikap sempurna, tidak ada suara. Upacara pengibaran bendera Senin 25 Agustus 2025 dimulai. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Lanjutkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Lanjutkan. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di sini.
Jalan. Teruskan. Lurus. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik. Kanan. Langkah. Tegak. Maju. Jalan. Balik. Kanan. Maju. Jalan. Tutup. Badan. Jalan. Mandi. Ya. Tetap. Formasi. Jalan. Langkah. Tegak. Maju. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan, khususnya di bidang pendidikan, secara khusus Bapak Ibu guru yang lebih dulu mendahului kita. Mari kita mengeningkan cipta, menundukkan kepala sejenak. Mengeningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Amanat pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah terima wakili, Ibu Bapak Ibu Wakasek, dan rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan. Di pagi hari ini saya menyampaikan sedikit saja. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memberikan apresiasi secara terbuka kepada Purna Paskibra 37 orang yang bertugas hari ini. Selamat datang kembali di rumah. Tepuk tangan dulu.
Ya semoga apa yang kamu latih di karantina dari kakak-kakak pembina di sana, baik disiplin, manajemen waktu, dan kesamaptaan dapat ditularkan ke teman-teman di SMA Negeri 1 Mimika. Berikutnya, hal yang paling saya soroti di sini adalah mengenai penegakan tata tertib sekolah. Poin ke-7 dan poin ke-21, ada 21 butir, nanti kamu lihat di jurnal ya. Poin ke-7 itu berbunyi tentang, saya sampaikan kok ya. Kenapa? Karena di tatib jelas, di perdanya juga ada. Di perda yang dibuat pemerintah Kabupaten Mimika ada itu. Jangan sampai Satpol PP angkut kamu ke situ ya. Karena apa saya soroti hal itu? Kalau kamu nggak bisa tahan, minimal sembunyi tunduk atau di mana kayak gitu, jangan petantang-petenteng, karena itu masyarakat umum melihat. Kalau masyarakat umum melihat, hal pertama yang dinilai apa? Bukan namamu ditanya, orang nggak mau tahu siapa namamu. Tapi apa dulu yang ditanya itu, yang terlintas dalam benak orang masyarakat umum itu apa? Dua poin. Yang pertama, anak siapa itu, kan gitu kan? Benar nggak? Anak siapa itu, artinya kamu mencoreng orang tuamu. Yang kedua, sekolah di mana? Siapa gurunya? Orang nggak mau tahu siapa namamu gitu. Lalu selanjutnya namanya siapa. Jadi itu di poin ke-7 di tatib itu saya hafal betul itu ya. Nanti kamu cek di jurnal. Karena di situ juga itu berhubungan dengan poin ke-21, poin terakhir. Setiap warga sekolah wajib menjaga nama baik sekolah. Sudah ada di sisi belakang kartu pelajar, janji siswa ya kan. Sudah ada di jurnal. Dulu ditempel-tempel tuh di kelas itu 21 butir itu. Dan kelas 10 ini kemarin di MPLS kita lampirkan itu linknya, itu pasal-pasalnya semua. Dan kita yakin dan percaya kalau kamu semua masuk di sekolah ini kan sudah sepakat dengan itu gitu. Tanda tangan di atas materai, itu semua arsipnya ada. Dan khususnya kepada kakak-kakak kelas 12, kita sayang kalian. Kita nggak mau terjadi apa-apa hal-hal yang tidak diinginkan buat kalian. Ya, jangan kamu pikir mentang-mentang kelas 12 nggak bisa dikeluarkan dari sekolah. Saya mau katakan bisa. SMA Negeri 1 itu pernah mengeluarkan siswa tepat di bulan Februari, 1 bulan sebelum ujian akhir sekolah. Namanya sudah terdaftar sebagai peserta ujian akhir. Kita keluarkan, bukan surat pindah, bukan. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya bilang. Karena tangan saya yang mengeluarkan langsung kemarin dengan kepala sekolah. Jadi jangan pikir kamu nggak bisa diproses, bisa. Apalagi menyangkut pelanggaran hukum pidana. Nah, secara khusus saya mau menyampaikan sedikit mengenai pertemanan. Saya agak sedikit mempengaruhi kalian mengubah mindset ya. Normalisir pilih-pilih teman, tapi dalam konotasi yang positif. Bukan pilih-pilih teman bukan berarti memusuhi yang bukan teman, paham nggak maksudnya? Apalagi itu di luar ruang lingkup sekolah. Karena perilakumu, kemana arahmu ke depan, kamu jadi apa, itu ditentukan dari circlemu, dari pertemananmu. Kalau kamu berteman dengan maling, kamu akan jadi maling. Kalau kamu berteman dengan orang yang sok jagoan, kamu akan jadi sok jagoan. Kalau kamu berteman dengan orang yang positif, anak-anak sirkel-sirkel futsal, kamu ya sedikit akan bisa main futsal, ya logikanya begitu. Jadi saya mau katakan normalisir pilih-pilih teman, tanda petik ya. Nggak semua harus digabungin sirkel atau ditemani, tapi bukan memusuhi, pahami itu. Karena saya katakan sekali lagi, kamu jadi apa nanti itu ditentukan dari pertemananmu. Kecuali buah roh ke-9 itu extraordinary gitu loh, buah penguasaan diri. Ini kamu masih labil ini semua ini, gampang terpengaruh. Ya selama 6 tahun di kejuruan saya amati itu. Ingat sekali lagi, normalisir pilih-pilih teman, tapi bukan memusuhi teman. Artinya yang saya maksudnya adalah pilihlah kemana kamu bisa jadi orang yang positif. Nggak semua grup-grup atau kelompok-kelompok harus digabungin gitu. Kalau kamu dianggap nggak gaul, nggak apa-apa. Kamu dianggap nggak asik, tidak apa-apa. Ini orangnya nggak asik gitu kan, ini nggak apa-apa.
Karena kamu lahir di dunia ini bukan untuk menyenangkan semua orang. You were born to this world not to please anyone. Ada saatnya nanti gabung di mana, ada saatnya ikut apa gitu ya. Nanti kamu lulus dari sini, di mahasiswa banyak UKM pilihan di sana. Kamu mau ikut demo kah, mau ikut jadi anak gunung, gak terserah. Tapi di usia emasmu ini, tolong hati-hati dengan fase ini. Bisa dipahami? Baguslah, kalian sudah cukup dewasa untuk memahami hal sesederhana ini. Ya, berikutnya mengenai akademis. Ya, kelas 12 saya mau sampaikan kalian itu efektifnya tinggal kurang dari 8 bulan di sini. Jadi persiapkan dirimu. Ya, kurang dari 8 bulan efektifnya, potong libur ya. Cobalah buatlah memori yang indah sebelum kalian lulus. Jangan nanti setelah lulus, aduh coba begini kah. Kamu tuh yang sia-siakan waktumu di sini. Ya, bagi kelas 11 dan kelas 10 dan 11, kamu khususnya kelas 10, kamu kan kelas 11 nanti penjurusan kan. Nanti di akhir semester 2 nanti kamu diminta itu isi belangko cita-cita, karena itu rujukannya untuk penjurusan. Supaya jangan kejadian yang awal semester kemarin, berlarut-larut. Minta pindah lah, minta inilah. Komunikasikan dengan baik. Apa cita-citamu, komunikasikan dengan orang tuamu. Kalau ada kelas dengan orang tua, silang pendapat mengenai cita-cita, pergi ke guru BK. Pintu itu terbuka 7 jam ya. Pintu bapak guru, ibu-ibu guru BK itu untuk komunikasikan arah akademis mau kemana. Karena bimbingan konseling sekarang bukan sekedar kayak zaman dulu lagi polisi sekolah, enggak. Terbuka untuk menampung semua ceritamu, bahkan dari aspek personal. Rahasia terjamin. Gitu ya. Bisa dipahami? Kelas 10. Kelas 11, ketika kamu memilih jurusan, memilih cita-cita dan itu jadi rujukan untuk pilih jurusan, artinya kamu sedang memulai sebuah misi besar. Ya. Kamu jadi apa? Kau yang tulis di situ sehingga kau dimasukkan di kelas mana gitu. Artinya kamu sedang memulai proyek besar dalam hidupmu. Ya. Jadi saya ingin merangkum semuanya dalam satu kata-kata gitu ya. Merangkum konsistensi, komitmen, kerja keras dan sebagainya dalam satu kata-kata. Dan saya sangat berharap kamu ingat ini. Simple, 5 kata saja. Selesaikan apa yang engkau mulai. Bisa dipahami? Ya, itu aja dari saya di pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Menyanyikan lagu wajib nasional Maju Tak Gentar oleh seluruh peserta upacara. Doa. Untuk melayani sesama kami, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara kami, dan terlebih khusus untuk mengabdi di hadapan-Mu Tuhan. Di sanalah kami memuji dan membesarkan nama-Mu, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara, diikuti Dewan Guru dan staf tata usaha. Ya, sebentar belum bubar ya, sebentar habis. Belum ada yang bubar.